Halo, apa kabar sahabat Aleniaku dimanapun Anda berada? Terima kasih masih bersama kami dari channel Aleniaku Official. Kembali lagi bersama saya Banu Setiawan dan untuk kali ini kita akan membahas lanjut dari materi yang kemarin, materi layouting, yaitu adalah cara mengatur format gambar, tabel, kolom, dan juga diagram. Nah, teman-teman yang udah selesai buat naskahnya, udah selesai di otak-atik tulisannya, udah selesai diedit, tentunya akan butuh, sesuatu yang bisa menguatkan naskah teman-teman. Bisa gambar, bisa tabel, kolom, ataupun diagram. Nah, di video kali ini kita akan membahas caranya untuk mengatur format gambar, tabel, kolom, dan juga diagram. Nah, sekarang kita sudah di depan jendela Microsoft Word. Tentunya saya sudah menampilkan sebuah naskah, ini naskah tulisan saya beberapa waktu yang lalu. Nah, kita di sini belajar yang pertama dulu, dari gambar, nanti setelah gambar kita masuk ke tabel, setelah tabel kita ke kolom, dan yang terakhir kita ke diagram. Kita masuk ke gambar dulu. Nah, kita ini sudah ada naskah dan saya ingin memasukkan gambar ke bagian sini, ke bagian tengah-tengah di bawah judul dan sebelum nama. Gimana caranya? Yang pertama kita taruh dulu kursornya di bawah sini. Di bagian yang ingin kita tempelkan gambar. Kita bisa tekan insert di atas ini, nomor 3 setelah file, home, dan juga insert. Kita tekan insert, kita pilih pictures di bawah sini. Nah, kita masukkan gambar yang ingin kita tempel. Klik insert. Nah, gambar akan masuk tapi posisinya akan berubah menjadi merusak naskah kita karena posisinya memakan tempat. Gimana caranya agar gambar kita tidak memakan tempat? Pertama kita resize dulu atau kita atur ukurannya. Kita kecilkan sampai kebutuhan kita. Nah, sampai di sini ternyata masih belum, saya rasa segini cukup ya. Oke, segini. Nah, ya di bagian bawah sini kan ada spasi ke bawah atau biasa disebut enter. Kita backspace dulu atau kita kurangi jarak antara gambar dengan nama. Nah, naskah sudah kembali seperti semula. Kita sudah mendapatkan gambar di bawah judul yang kita inginkan dan juga di atas nama. Apabila rasanya kok tidak cocok atau kurang estetik, kita bisa mengaturnya kembali, kita bisa rubah-rubah sampai ke dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan yang teman-teman inginkan. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau ingin gambarnya ada di belakang dari judul contoh, kita bisa tekan di sini. Di sini ada layout option. Kita bisa klik layout option, kita bisa pilih mau di mana, bisa di belakang teks atau di depan teks atau menjadi satu dengan teks atau text wrapping. Contohnya apabila kita gambarnya ada di sini. Nah, kalau di sini kan, nah kita bisa menggunakan text wrapping agar gambar ada di tengah-tengah dari tulisan yang kita buat. Akan tetapi untuk kali ini saya tidak akan mengaturnya seperti itu. Saya akan kembalikan ke bentuk semula. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin gambarnya ada di belakang teks. Maksud saya gambarnya tidak menutupi teks atau tidak memakan tempat dari teks tersebut. Gambarnya ada di belakang seperti ini. Kita bisa pilih yang behind text. Ini kita klik. Nah, sekarang ini teksnya sudah ada di belakang. Gambarnya sudah ada di belakang teks. Kita hanya tinggal meresize. Nah, kita bisa resize sesuai yang kita mau. Kita bisa penuhin halamannya dengan gambar misal. Nah, ini kita bisa penuhin. Dan tentunya tulisannya pasti akan jadi tidak terlihat karena backgroundnya juga hitam. Sedangkan tulisannya juga hitam.
Kita bisa blok, kita coba lihat menggunakan warna yang lain. Seumpama putih. Nah, ini tulisannya ada di depan. Gambarnya ada di belakang. Ini mungkin bisa digunakan untuk pembatas halaman atau ke bab selanjutnya. Kita hanya perlu mengembalikan posisi seperti ini. Nah, tulisan yang tadi itu diubah kembali ke warna hitam. Nah, ini contohnya kalau membuat naskah dengan teks di belakang, maksud saya ada gambar di belakang teks. Oke, ini contoh saja untuk gambar. Nah, itu tadi untuk pengaturan gambar. Kayaknya gambar itu cukup simpel ya, cukup teman-teman tarik, drag, atau langsung insert gambar, tinggal diatur bentuknya, diatur rata tengah atau ada di kiri atau mungkin ada di dua kanan kiri dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu simpel dan saya rasa kebanyakan dari teman-teman sudah paham bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam naskah. Lanjut kita ke tabel. Ini kita hapus dulu gambarnya. Nah, kita ingin memasukkan tabel di sini. Caranya gimana? Kembali lagi ke insert. Nah, di sini ada tabel. Nah, saat pembuatan tabel ini kita sebisa mungkin hitung dulu berapa baris kita butuh tabelnya dan juga berapa kolom kita butuh tabelnya. Contoh saya cuma butuh 3 baris tabel dan juga 4 kolom. Nah, ini kita bisa langsung lihat di sini. Kita butuh 4 kolom, jadi 4 kolom dan 3 baris. Jadi turun 3 kotak. Kita klik. Nah, ini udah sesuai. Kita udah dapat tabel yang kita inginkan. Nah, tinggal kita isi di sini contoh, di sini nomor. Di sini nama. Terus di sini ada alamat. Dan yang terakhir kita ada nomor telepon seumpama. Nah, ini cara ngaturnya besar kecilnya gimana? Ini tentunya ini simple, ini hanya tinggal kita taruh kursor kita di garis yang kita inginkan untuk di adjust atau diatur. Lalu kita tekan klik, kita tahan, kita geser. Seperti ini. Nah, ini nomornya jadi lebih sempit, namanya jadi lebih luas. Selanjutnya alamat kita bisa atur juga dan juga nomor telepon. Nah, diisinya nanti tinggal di sini. Nanti nomor 1 siapa, nomor 2, namanya juga, alamat juga dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tabel. Saya rasa untuk tabel ini udah yang perlu dibahas dan perlu teman-teman, yang penting teman-teman itu terus praktek, terus berlatih, nanti lama-lama pasti akan fasih dan pasti akan mahir. Kalau ingin desainnya yang unik, yang warnanya lain, ini di sini udah ada di bagian sini, di bagian desain ini udah banyak template yang bisa teman-teman gunakan. Mau yang kayak gini, ada di setiap barisnya ada warna lain seperti warna putih dan abu-abu muda atau garisnya yang berwarna-warni. Ini di sini udah ada template-nya, bisa tinggal dipilih, ada banyak banget ini. Nah, itu untuk tabel. Terus kalau selanjutnya kita ada kolom. Ini kita hapus dulu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke kolom. Nah, kolom itu seperti apa sih? Biasanya kolom ini kita temui kalau kita baca koran atau baca majalah-majalah tertentu. Kolom adalah pembagian naskah, tidak dalam satu kertas, satu kolom seperti ini, tapi kolomnya kita pecah menjadi 2 bagian. Seperti kita contohkan aja langsung. Kita blok dulu bagian yang ingin kita buat kolom. Lalu kita masuk ke layout di sini, di bagian atas ini. Setelah file, home, insert, design, layout, di sini ada kolom. Nah, di kolom ini kita klik ke bawah, kita bisa pilih mau jadi 2 bagian seperti ini atau menjadi 3 bagian. Tapi ya saya rasa kebanyakan menggunakan 2 yang kelihatan lebih rapi. Nah, biasanya kayak gini nih ditemui di kertas-kertas ukuran besar. Nah, ini setelah saya rubah pengaturan marginnya agar kertasnya menjadi lebih luas, jadinya seperti ini. Kalau teman-teman pernah baca, ya tentunya teman-teman pernah baca koran, pernah baca majalah, pasti pernah menemui
pengaturan kertas yang berbentuk seperti ini, yang dibagi menjadi 2 kanan kiri seperti ini. Ini disebut dengan kolom. Nah, kalau teman-teman ingin menghendaki menggunakan kolom seperti kalau teman-teman buat jurnal atau buat, semacam magazine atau majalah atau tabloid. Nah, ini bisa digunakan menggunakan kolom dua bagian seperti ini. Oke, saya rasa untuk kolom itu aja, nggak ada yang perlu kita bahas lebih lanjut. Kita langsung menuju ke yang bagian yang saya rasa paling sulit dan paling paling ribet untuk diatur. Oke, kita ke materi yang terakhir yaitu diagram. Nah, ini teman-teman yang lagi menulis non-fiksi, terutama yang non-fiksinya itu mengacu kepada data-data dan juga referensi-referensi di dunia nyata yang matematis, biasanya akan membutuhkan diagram sebagai alat bantu untuk membuat pembaca itu lebih mudah mengerti, lebih mudah paham dengan apa yang teman-teman, sampaikan di dalam naskah. Oke, kita langsung masuk saja ke kita langsung masuk saja ke insert. Nah, di insert di sini sama kayak kita mau masukkan tabel atau memasukkan gambar. Tapi yang kita pilih di sini bukanlah picture atau table, tapi chart. Chart ini merupakan chart ini merupakan bentuk-bentuk diagram. Kita klik. Nah, di sini kita punya banyak tipe-tipe diagram. Pertama ada kolom, seperti ini bentuknya. Biasanya diagram kolom ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan jumlah antara jumlah A, B, C seperti jumlah jumlah seumpama jumlah pasien COVID di rumah sakit A, di rumah sakit B, dan di rumah sakit C. Ini bisa menggunakan diagram bentuk kolom yang seperti ini. Terus selanjutnya kita ada diagram line. Nah, diagram line ini lebih bagus untuk menunjukkan data pertumbuhan jumlah seperti pertumbuhan pasien COVID di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat kenaikan dan penurunan dari jumlah pasien COVID-19. Selanjutnya kita bahas yang kira-kira sering digunakan oleh para penulis dan terutama teman-teman yang sedang menulis naskah non-fiksi. Yang pertama ada kolom tadi, ada line, lalu ada pie. Nah, ini adalah diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, ini biasanya kita menggunakan diagram pie ini untuk menunjukkan perbandingan jumlah dalam suatu variabel atau suatu tempat yang sama, di himpunan yang sama. Contoh perbandingan pasien COVID-19, pasien penyakit jantung, pasien stroke, dan juga pasien demam berdarah di rumah sakit A. Contohnya, jadi lingkup satu rumah sakit kita punya beberapa jenis pasien. Nah, untuk menunjukkan perbandingannya kita bisa menggunakan diagram pie atau diagram lingkaran. Kita lanjut, di sini ada diagram bar atau diagram baris atau sebenarnya ini persis sama dengan diagram kolom. Hanya saja kalau kolom itu vertikal atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sedangkan kalau diagram baris dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Diagram ini biasanya lebih cocok untuk digunakan untuk pengukuran jarak atau pengukuran rentang waktu. Nah, biasanya ini digunakan di bagian-bagian yang seperti itu, jarak, rentang waktu, dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ini tidak begitu banyak digunakan oleh orang-orang atau teman-teman di Indonesia. Kebanyakan meskipun mereka mengukur jarak atau mengukur rentang waktu, mereka akan tetap menggunakan diagram kolom. Tapi ini cuma untuk tambahan aja. Semoga kalau teman-teman butuh diagram baris, di sini ada. Terus ada diagram area, ini untuk menunjukkan besaran suatu wilayah atau cakupan dari mungkin ukuran penyebaran COVID-19 dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan yang ini.
Terus ada banyak di sini, ada radar, ada trimap, ada sunburst, ada histogram, ada box and whisker, ada waterfall, ada combo. Nah, ini untuk combo ini gabungan. Jadi di sini ada diagram kolomnya, ada diagram baris, diagram garis. Jadi kita bisa memadukan beberapa jenis diagram dalam satu gambar. Oke, kita coba buat yang paling mudah dulu. Bukan paling mudah, tapi yang paling pertama dulu, yaitu diagram kolom. Kita tekan OK. Ini kita hapus dulu aja ya naskahnya karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini adalah chart yang ingin kita masukkan variabel dan juga nilai ke dalam diagramnya. Di sini semua bentuknya masih kategori-kategori atau chart title. Nah, kita rubah dulu, umpama chart ini kita namai. Nah, sekarang kita kan bingung ini. Kita mau ngedit datanya di mana? Kita mau ngerubah nama-namanya, variabel-variabelnya di mana? Kita bisa tekan di sini edit data. Nah, akan muncul lembar Excel di bawahnya. Di sini kita bisa melihat ada series A, series 1, series 2, series 3. Nah, untuk series ini kita contohkan. Nah, ini kita kurangi aja. Kita nggak perlu banyak data. Kita pakai 2 baris. Nah, kita sudah dapatkan 2 baris saja untuk contoh. Di kategori 1 kita punya rumah sakit A. Terus di kategori kedua kita punya rumah sakit B. Terus yang series pertama kita punya penderita COVID-19. Di series 2 kita punya penderita Omicron. Terus di series 3 kita punya varian Delta. Ini sebagai contoh aja. Pasien COVID di rumah sakit A kita punya 4.700 pasien. Nah, ini contoh saja. Ini datanya ngawur, ini enggak valid. Ini cuman contoh aja. Nah, kalau kita udah masukin datanya di sini, ini akan langsung muncul di sini. Legendanya warna biru COVID-19, warna orange Omicron, warna abu-abu Delta. Ini sudah bisa terbaca. Kalau ini udah selesai, datanya udah valid, kita udah cek datanya udah betul, kita close. Nah, ini udah selesai. Ini adalah tabel yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menguatkan isi naskah kita. Selanjutnya kalau kita coba tabel yang lain, kembali kita ke insert, kita ke chart, kita coba yang ini, yang lain saya rasa hampir sama yang kolom. Jadi nanti teman-teman kalau bingung bisa searching di Google atau searching di YouTube. Dan kita langsung ke yang pie. Kita kasih contoh 2 diagram dulu di sini. Nah, di diagram pie ini menunjukkan jumlah angka dalam satu himpunan. Nah, kalau di sini kan ada berbagai himpunan, ada rumah sakit A, ada rumah sakit B. Sedangkan kalau dengan diagram kita cuman menggunakan satu himpunan saja. Contohnya kalau ini kita salesnya ini kita rubah. Judulnya pasien di RSA. First quarternya kita ganti pasien kanker. Terus ada pasien stroke. Terus di sini ada pasien diabetes. Lalu yang terakhir kita punya pasien COVID. Nah, ini kita sudah mendapatkan variabel-variabelnya, kita tinggal memasukkan datanya, jumlah pasien-pasiennya. Dengan menggunakan tabel diagram kita bisa langsung mengetahui perbandingan jumlah pasien yang dikategorikan menurut penyakitnya di rumah sakit tertentu atau di himpunan tertentu. Pasien COVID mendominasi dengan lebih dari separuh
dari jumlah pasien di rumah sakit tersebut dengan 1.300 pasien. Lalu diikuti dengan kanker ada 500 pasien, diikuti oleh diabetes dengan 310 pasien, dan yang terakhir ada pasien stroke dengan 270. Nah, ini fungsi untuk diagram pie atau diagram lingkaran. Kalau sudah selesai datanya masuk semua, kita bisa close, kita bisa lihat, nah diagram kita sudah selesai. Kita sudah punya 2 contoh diagram batang atau diagram baris atau diagram kolom, dan juga diagram lingkaran atau diagram pie. Nah, dengan menggunakan diagram-diagram seperti ini, naskah teman-teman akan lebih mudah dimengerti, datanya lebih mudah dibaca, dan pembaca yang tertarik dengan tulisan teman-teman itu benar-benar bisa mendapatkan hasil pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman melalui naskah yang teman-teman buat. Nah, itu tadi adalah cara mengatur dari pertama ada mengatur gambar, ada mengatur tabel, mengatur membuat kolom, dan yang terakhir adalah membuat diagram. Nah, ini merupakan contoh saja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari yang saya sampaikan pada kali ini. Apabila teman-teman masih merasa bingung, teman-teman bisa cari di sumber lain, bisa dari Google, bisa dari YouTube. Teman-teman bisa searching aja bagaimana cara mengatur tabel di Microsoft Word, diagram dan lain sebagainya. Teman-teman searching aja di Google udah banyak. Ini cuman salah satu tips aja agar teman-teman membuat naskahnya itu lebih indah, lebih komplit, ada bahan-bahan yang dapat menguatkan untuk naskah teman-teman menjadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah cara untuk melakukan pengaturan format gambar, tabel, kolom, dan juga diagram. Teman-teman yang sudah selesai naskahnya, silahkan mulai diotak-atik. Kira-kira untuk memperkuat naskah teman-teman, terutama kalau yang non-fiksi, tentunya gambar, tabel, dan juga pin diagram itu akan sangat dibutuhkan agar data teman-teman lebih valid dan lebih mudah dicerna oleh pembaca. Jangan lupa untuk dicoba, jangan lupa dipraktekkan. Selamat menulis, semoga tulisan teman-teman menjadi lebih berkualitas. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.